got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, you know. Bapak izin bertanya, bagaimana jika seorang pewaris memiliki hutang lebih besar daripada harta warisan yang diberikan? Jadi warisannya lebih Utangnya lebih besar daripada ini. warisannya. Ya, dahulukan dulu hutang, sisanya ya nanti dicicil oleh ahli waris, yang lain, ya. Atau mayit punya utang, ya, utang dulu, ya, utang dulu dahulukan. Nanti ahli waris tidak mendapat. Jadi dahulukan dulu daen, baru wasiat. Kan ada daen dulu, hutang, baru wasiat. Kalau kan ada wasiat juga, kalau tidak ada untuk diberikan kepada yang diwasiati, itu gugur utang dulu. Jadi melaksanakan waris itu melaksanakan warisan atau menerima warisan itu dulu yang didahulukan. Waris utang atau wasiat, daen atau wasiat gitu. Dahulukan dulu. Berarti itu tidak akan mendapatkan, malah harus Mengembalikan. Ditanggung oleh ahli waris hutangnya gitu, ya. Hutangnya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa, malah harus Sisanya bayar utang gitu. Jadi syaratnya itu, ya, waris itu syarat-syaratnya satu agama, kedua yang membunuh tidak bisa mendapatkan warisan, ketiga harus dahulukan dulu hutangnya. Kalau sudah beres hutangnya, baru dibagikan ahli warisnya. Itu diantara syarat-syarat membagi waris gitu, ya. Iya, itu Bapak. Apa saja hal-hal yang harus diselesaikan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan sebelum dilaksanakan pembagian warisan? Yaitu satu, menyelesaikan tajhijul mayit, bereskan dulu penguburan, ya, mayit sesuai. Kalau namanya tahlilan itu, ya, tidak ada itu kan istilahnya kalau ya sunnah gitu, ya. Kalau malah ada yang mengatakan bid'ah gitu, ya. Jadi urusi dulu apa dulu mayit, atau nanti dulu jangan di dalam penguburan kan, pemakaman ada kata-kata wakil dari orang dari keluarga. Nanti bila ada sangkut paut dengan hablum minan nas, utang piutang, nadar, janji, mayit sudah tidak punya tanggung jawab lagi, sudah dikembalikan ke ahli waris. Jadi sudah seperti itu, berarti nanti setelah itu beres, masa nanti mayit dibiarkan berlarut belum dimakamkan. Orang soleh itu dalam hadis ingin cepat dikuburkan, dimakamkan. Beda dengan orang yang bahasa Sunda nama orang jahat lah gitu, ya. Maunya tidak ingin cepat dimakamkan karena sudah melihat ada siksa begitu, ya. Kalau ini kalau orang yang soleh itu ingin cepat dimakamkan. Kalau makhluk, ya, mendengar selain manusia itu akan pingsan gitu. Kalau manusia mendengar akan pingsan, kecuali
selain manusia mendengar jeritan atau keinginan apa makhluk lain gitu ya. Mendengar beda kita itu dalam hal mendengar atau mengetahui gaib itu jauh gitu ya. Beda dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, ada yang diberi keistimewaan. Itulah sekali lagi satu, ngurusi dulu jenazah ya. Kedua baru hutangnya, walaupun nanti tangguhkan, ini masih dalam tahap berkabung gitu. Minimal ada sudah niat baik ahli waris untuk menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan sangkut paut dengan manusia, yang diantaranya hutang gitu ya. Ada janji juga harus tanya, nah pernah janji nggak ini? Janji akan memberi anu kepada anu, janji akan anu begitu ya. Nah itu harus diselesaikan juga. Nah, baru nanti urusan warisan. Syarat warisan juga satu harus sama agamanya. Ada yang terhalang karena pembunuhan, misalnya anak ingin dapat warisan, akhirnya bunuh siapa? Orang tuanya, itu tidak boleh diberi warisan, terhalang itu ya. Beda agama juga terhalang itu diantaranya, itu ya. Terhalang, ada syarat-syarat diantaranya. Terus setelah itu, terus wasiat. Kalau wasiat, kalau hartanya tidak ada, apa yang dia akan berikan wasiat? Karena hutangnya ada yang belum dibayar. Wasiat juga ada syaratnya. Jangan diberikan ke ahli waris. Misalnya anak kan dapat ahli waris nanti. Gak usah itu, cuma sekian, enggak. Nah, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Malah uang besarnya ingin beli besar gitu ya, nggak bisa itu. Jadi sesuai dengan, kecuali ayah hal-hal bukan wasiat itu, hal-hal misalnya orang tua punya utang, cara makna besok artos ujang heula diangge kuma beri itu utang, bukan wasiat gitu ya. Wasiat itu pemberian orang hidup kepada seseorang tapi bukan ahli waris dengan syarat ditangguhkan sampai meninggal dunia. Tuh cenah itu tanah sekian bata, sekian are atau sekian meter di untukmu atau untuk cucuku ya. Kan cucu ada yang tidak dapat warisan, mengapa? Karena terhalang oleh anak laki-laki. Untuk cucuku itu kan bukan ahli waris karena tahijab, terhalang oleh anak laki-laki misalnya. Itu boleh itu ya. Orang yang pintar, nenek, kakek, kalau anaknya meninggal lebih dahulu, sering membuatkan wasiat atau hibah. Hibah itu diberikan langsung waktu hidup, tidak ditangguhkan kepada meninggal dunia orang yang memberi harta itu ya. Nah, boleh ke cucu, karunya anak yatim, yo mah keur hirupna teh di pasihan, nuju maut di diterlantarkan oleh emang atau paman atau waknya, kan kasihan itu ya. Nah, apalagi kalau hartanya banyak. Kalau hartanya sedikit, untuk cucu juga nggak ada. Untuk urusi jenazah ya harta warisan. Itu diantaranya ada. Nah, ini perbedaan suka dibetulnya. Ada hibah, ada waris, ada wasiat, gitu ya. Kalau waris itu kalau sudah meninggal dunia. Kalau hibah masih hidup. Supaya bapak ibu tenang, nanti meninggal dunia sudah tenang, tidak ada persengketaan ya, tidak ada permusuhan. Kami berikan waktu hidup sekarang gitu ya,
berikan semua. Nggak bisa seperti waris. Kalau waris itu laki-laki 2, perempuan 1. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadil unsayain. Yusikumullahu, Allah mewasiatkan kepadamu, menitipkan kepadamu, lidzakari, untuk bagian laki-laki, mislu, seperti hadil unsaini, 2 bagian perempuan. Jadi perempuan 1, laki-laki. Katanya ini tidak adil. Allah sudah menentukan dari sana adil, sebab Allah Maha mengetahui, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pembagian cenah 2 laki-laki 2, perempuan 1, cenah ekmasihan ieu mah ka anak istri, ya kan ka dulur istri. Eta mah beda deui nya. Lamun aya laki-laki tidak mau, mas abi mah 2, istri mah hiji, eta mah keun weh, da kumaha keriduan masing-masing. Yang nyata Allah membagi. Kalau masih hidup itu ya sama. Kalau masih hidup bukan waris, hasilnya hibah, sebenarnya 100 batai uang gitu nya, diberikan. Cenah abi mah mau baka mal maka digarap ku abi, eta mah akuan hungkul pek we hasil nama keur emak jeung keur bapak nuju ayah. Keun pamasihan ku ambi diterima, sok pake naon surat hibah, ulah kur lisan isu bisa satu ketika bisa berubah pakai, ya. Banyak ini ada istilahnya, sudah diwakafkan, digugat oleh anak karena tidak tertulis, ya. Itulah ini sebagai penerus bangsa. Kena subhanul yaum, kata orang Arab, rijalul god, pemuda sekarang untuk pemimpin yang akan datang. Jadi harus ini cerdas ini. Pemuda zaman now gitu ya. Harus cerdas. Banyak ke KUA ikrar wakaf tidak akan sekian juta gitu ya, palinglah 200.000 beli apa, misalnya beli materai itu ya. Terus yang mewakafkan dan keluarganya atau saksi langsung menghadap ke KUA, dicatat ya di atas materai, tercatat di mana, di KUA dan Kementerian Agama, ya. Kembali lagi tadi ya, urusan tadi itu lah, kalau utangnya lebih besar daripada warisannya, ya dahulukan dulu utang, berarti tidak dapat warisan. Kalau utang nanti ditagih dah ya. Kata Nabi, al-mayitu mu'allaqun bidainihi qabla ayyuqda. Mayit itu masih terkatung dengan hutang, terkait dengan hutang sebelum dibayar. Ayyuqda. Mati syahid juga tidak jadi. Perang, meninggal di dalam perang, mati syahid, ditanya, masih punya utang. Jadi sebelum berangkat itu ditanya dulu, punya utang tidak, punya ayah tidak, punya ayah atau ibu, masih ayah, ibu masih, ya. Baru izin dulu, ditanya oleh Nabi, aku ingin berangkat perang. Ahayun walidaka, apakah kamu masih punya walidaka, ayah dan ibu? Oh iya, ayo minta izin ke orang tua. Karena apalagi jadi tentara itu harus izin dulu. Jadi polisi izin dulu tertulis. Apalagi ini gak sembarang perang fisabilillah itu ikut terus. Ditanya dulu, ahayun walidaka,
Kata Nabi, apakah kamu masih punya ayah dan ibu? Punya. Baru tanya dulu, izin dulu, Pak Jahid, baru kamu berjihad. Sama kan syaratnya jadi tentara atau polisi juga harus ada tertulis izin dari orang tua. Sebab nanti di dalam latihan meninggal dunia. Nah, akhirnya karena orang tua nggak bisa untuk apa menuntut hidupkan lagi anakku, nggak bisa karena sudah ada izin tertulis ya. Siap apa siap meninggal, apalagi tentara itu dulu entah sekarang itunya apa latihannya hanya naik ke gunung, diterjunkan di gunung oleh misalnya pilot itu, diberi korek api sekian, nasi apa itu beras sekian untuk hidup di hutan. Nah, sekarang masih seperti itu gitu ya. Kalau akabri ya masih lah akabri itu ya, akabri itu